salam semangat, dan salam olahraga. Kok nggak dijawab ya? Kalau Bu Citra bilang salam olahraga, anak-anak harus menjawab apa? Mantap, pinter banget. Kalau Bu Citra bilang salam olahraga, anak-anak harus menjawab dengan penuh semangat, menjawab jaya. Kita ulangi satu kali lagi ya. Salam sehat, salam semangat, dan salam olahraga. Jaya. Pinter, pinter sekali. Anak-anakku semuanya yang Bu Citra sayangi dan Bu Citra cintai, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar walaupun dari rumah aja. Nah, marilah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Bu Citra persilahkan untuk yang beragama Islam, kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Sikap sempurna, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anakku, semoga dengan bacaan basmalah tadi kita semua diberikan kelancaran untuk belajar hari ini. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang kelas 3, maksud Bu Citra PJOK kelas 3, tema 6, subtema 1, yaitu tentang sumber energi. Nah, ngomong-ngomong tentang sumber energi ini, Bu Citra ingin tanya dulu nih. Kira-kira di rumah anak-anak terdapat sumber energi apa saja? Nah, silahkan dijawab, ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, untuk anak-anak yang belum like dan subscribe, Bu Citra mohon nih buat anak-anak like dulu dan subscribe dulu. Biar apa? Kalau Bu Citra ngupload video tentang pembelajaran, anak-anak gak ketinggalan. Ya, makasih. Oke, balik lagi ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Tema 6, subtema 1. Nah, untuk tujuan pembelajarannya anak-anak ada 2. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi tentang kombinasi gerak berjalan, menekuk, mengayun, mengikuti irama dengan menggunakan alat. Ya, dan satu lagi, dengan memperhatikan contoh yang akan Bu Citra berikan nantinya anak-anak diharapkan dapat melakukan, mencoba, mempraktekkan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun mengikuti irama dengan menggunakan alat. Ya, cukup jelas ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi pembelajarannya anak-anak, kita akan belajar gerak berjalan, menekuk, dan mengayun lengan mengikuti irama dengan alat. Nah, ngomong-ngomong tentang alat, kira-kira alat apa yang akan kita gunakan untuk pelajaran hari ini ya? Bu Citra akan kasih tahu alatnya, tapi kita main sulapan dulu yuk. Bim salabim abragadabra. Alat, ayo datang alat. Di mana alatnya ya? Bim salabim abragadabra. Alat, datanglah. Ini dia alatnya. Wow, apakah ini? Ini alat apa, nak? Tapi masih ada satu lagi untuk alatnya. Sekarang kita ambil alat yang kedua. Jadi kita main sulapan lagi ya. Bim salabim abragadabra. Alat. Hah? Apa ini?
ini apa ya? Kenapa ada pita dan ada tongkat? Sekarang kita akan membahas mengenai alat ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang dua alat ini. Yang pertama ada simpai atau juga bisa disebut hula hoop. Jadi kalau ada yang bilang hula hoop atau simpai, anak-anak tidak usah bingung. Anak-anak tahu ya, kita sudah pernah menggunakan ini. Yang kedua ada tongkat dan pita. Ini anak-anak akan kita pakai untuk melakukan gerak berjalan, menekuk, dan mengayun lengan menggunakan dua alat ini. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang Bu Citra akan membahas tentang gerak yang pertama. Gerak yang pertama anak-anak nanti adalah gerak berjalan dengan menggunakan simpai. Anak-anak, Bu Citra mau tanya nih, anak-anak di rumah punya nggak simpai atau hula hoop? Nah, kalau anak-anak punya, silahkan anak-anak gunakan simpainya untuk praktek nanti. Tapi jika anak-anak tidak punya, silahkan anak-anak membuat. Boleh menggunakan batang yang bisa ditekuk atau menggunakan kayu, bisa dibuat bulat. Pokoknya sekreatif anak-anak. Nah, untuk pitanya anak-anak, pitanya sangat sederhana ya. Anak-anak hanya perlu satu pita yang panjangnya ini kurang lebih 1 meter, dan nanti tali pitanya itu anak-anak ikatkan pada tongkat. Di sini Bu Citra kasih contoh tongkatnya menggunakan spidol. Ya, menggunakan spidol. Anak-anak bisa gunakan apapun, pakai spidol atau pakai ballpoint atau pakai pensil atau pakai kayu tapi yang pendek boleh ya. Silakan anak-anak gunakan alat-alat seadanya di rumah. Yang penting anak-anak bisa praktek ya. Oke, sekarang kita bahas untuk gerakannya. Gerakan yang pertama ini dia, gerak berjalan dengan menggunakan simpai. Sikap awalnya kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang memegang simpai. Ini ada videonya, silahkan anak-anak perhatikan baik-baik, disimak, jangan sampai salah gerakan kakinya ya. Asal anak-anak menyimak dengan baik, pasti akan bisa mempraktekkan dengan baik juga. Oke anak-anak, gerak yang pertama, gerak berjalan dengan menggunakan simpai. Nah, untuk sikap awalnya nanti berdiri tegak, kaki kirinya di depan, kaki kanan di belakang jinjit. Terus tangan kanannya memegang simpai. Ini hitungan 1 ya anak-anak. Maaf, Mas Bu Citra, sikap awal. Kemudian hitungan 1, ayunkan tangan kanan ke depan. Kemudian hitungan 2, ayunkan tangan kanan ke samping kiri. Diikuti dengan melangkahkan kaki kanan ke depan. Dan hitungan yang ketiga, tangan kanannya diluruskan lagi ke depan dengan diikuti langkah kaki kiri. Dan hitungan yang keempat, tangan kanan kembali ke posisi awal dengan diikuti kaki kanan ke depan. Anak-anak bingung tidak? Di sini Bu Citra sudah tampilkan cuplikan videonya ya. Kalau anak-anak bingung, sekarang kita simak videonya dulu yuk. Ini dia videonya. Nah, setelah anak-anak menyimak video tadi, anak-anak sudah jelas ya untuk cara melakukannya seperti tadi. Dan untuk menghitungnya, anak-anak hanya cukup menghitung 1, 2, 3, dan 4.
Untuk menghitungnya anak-anak, nadanya begini. 1, 2, 3, 4. Nadanya seperti itu ya, bukan 1, 2, 3, 4. Bukan begitu ya, tapi pakai nada, pakai rasa untuk menghitungnya, biar gerakannya itu terlihat lebih indah. Oke, next. Untuk gerakan yang kedua yaitu gerak menekuk menggunakan simpai. Nah, caranya seperti ini anak-anak. Untuk hitungan yang 1, 2, 3, 4 tadi itu gerakannya berjalan menggunakan simpai. Tapi untuk hitungan 5, 6, 7, 8 anak-anak akan menggunakan gerakan menekuk. Untuk sikap awalnya, tadi kan hitungan 4 posisinya sudah berdiri tegak. Nah, dilanjut hitungan yang kelima, kedua lututnya ditekuk, simpainya tetap di sebelah kanan, masih lurus dengan badan kita ya. Untuk hitungan yang kelima. Untuk hitungan yang keenam, posisi kakinya masih menekuk dan silakan ayunkan simpainya di depan. Hitungan ketujuh, ayunkan simpainya ke samping kiri, diikuti dengan kaki kirinya maju ke depan. Hitungan ke-8, ayunkan simpainya ke depan lalu kembali ke posisi awal dengan diikuti kaki kanan menutup. Kira-kira Bu Citra menjelaskannya kecepatan apa enggak? Oke, biar anak-anak gak bingung, kita simak videonya ya. Ini dia videonya. Setelah anak-anak menyimak video yang kedua, pastinya anak-anak sudah bisa membayangkan ya untuk mempraktekkan hitungan 5, 6, 7, dan 8 cukup mudah. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu gerak yang ketiga adalah gerak berjalan dan menekuk menggunakan simpai. Jadi untuk yang gerak ketiga ini adalah penggabungan dari gerak yang pertama tadi yang berjalan dan gerak yang kedua yang menekuk. Untuk digabungkan hitungan 1 sampai 8. Ya. Jadi nanti akan berkelanjutan. Mulai dari sikapnya yang berdiri, kaki kirinya di depan, kaki kanan di belakang, kemudian diayun ke depan, diayun ke samping kiri, kembali lagi ke depan dan kembali lagi tangannya di posisi awal. Itu untuk hitungan keempat. Kemudian dilanjut untuk hitungan yang kelima, kedua lututnya ditekuk dan simpainya diayunkan ke depan, kemudian diayunkan ke samping, diikuti dengan melangkahkan kaki kiri ke depan, dan hitungan ke-8, simpai kembali lagi ke depan dan kembali ke posisi awal, diikuti dengan kaki kanan. Cukup jelas ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menggunakan alat berupa tongkat dan pita. Untuk materi yang keempat yaitu gerak berjalan menggunakan tongkat dan pita yang sudah anak-anak buat. Cara yang pertama adalah sikap awal dengan posisi berdiri tegak, tangan kanan memegang tongkat. Biarkan pitanya itu lurus ya, jangan sampai menekuk. Anak-anak harus mengikatnya dengan kuat dan usahakan anak-anak mengikatnya di ujung ya, jangan di tengah atau di mepet dengan tangan, tapi di ujung, biar nanti saat anak-anak memutar nanti talinya itu tidak akan melilit di tangan anak-anak. Oke, untuk hitungan yang pertama adalah dengan melangkahkan kaki kiri ke depan sambil memutar pita. Dan hitungan yang kedua, kaki kanan ke depan. Hitungan ketiga, kaki kiri ke depan. Hitungan keempat, kaki kanan menutup. Dan posisi tangannya tetap memutarkan pita.
Ya, tongkatnya diputar biar pitanya itu ikut berputar. Gerak yang kelima yaitu gerak menekuk menggunakan tongkat dan pita. Hitungan yang kelima, kedua lututnya ditekuk sambil memutar pita dan kemudian melangkahkan kaki kanan ke depan. Hitungan yang keenam dan hitungan ketujuh, kaki kiri melangkah ke depan, dan hitungan ke-8 lompat dengan melompatkan kedua kaki ke depan dan ke belakang. Ya, tapi tetap ini pitanya harus diputar. Biar anak-anak gak bingung, kita simak videonya ya. Ini dia videonya. Nah, setelah anak-anak menyimak videonya, pasti anak-anak sudah tambah jelas ya. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam mempraktekkan kedua gerakan ini menggunakan alat simpai dan tongkat pita, anak-anak boleh bertanya kepada Bu Citra dengan menuliskan di kolom komentar. Nanti Bu Citra akan balas. Yang jelas anak-anak sudah like dan subscribe. Kemudian anak-anak untuk tugasnya, tugas yang nomor 1 yaitu jelaskan pengertian senam irama. Uraikan menurut pendapat kalian. Soal yang kedua, bagaimana caranya melakukan gerak berjalan dan menekuk menggunakan simpai. Yang ketiga, bagaimana caranya berjalan dan menekuk menggunakan tongkat dan pita. Soal yang keempat, silahkan dipraktekkan gerak berjalan dan menekuk menggunakan simpai dan tongkat pita. Cukup jelas ya anak-anak? Untuk yang terakhir, anak-anak jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya biar anak-anak tidak ketinggalan video Bu Citra yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya!